Media secara umum adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Menurut Hennig dan kawan-kawan, media adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Sudut diantaranya sebagai teknologi, sebagai tutor, sebagai materi atau konten, sebagai teknologi, dan sebagai alat mental untuk berpikir dan memecahkan permasalahan. Menurut Reuters, media pembelajaran dipandang sebagai alat atau wahana untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan pembelajaran siswa. Tujuan penggunaan media secara umum adalah untuk memfasilitasi komunikasi. Dalam pembelajaran, tujuan penggunaan media antara lain yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. 4. Menyediakan evaluasi mandiri. Yang kelima, memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif. 6. Menyampaikan materi pembelajaran. 7. Membantu pembelajaran yang memiliki kekhususan tertentu. Menurut Win, 1996, fungsi media antara lain 1. Menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, konstruksi dari lingkungan di mana media membantu siswa menggali dan membangun pemahaman dari pengetahuan. 3. Mengembangkan keterampilan kognitif. Yang B, prinsip pemilihan dan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami karakteristik siswa. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai. 4. Menentukan metode dan format media yang cocok atau tepat. Yang kelima, menggunakan media. Yang keenam, melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru dihadapkan pada kondisi berikut. 1. Memilih dari bahan media yang sesuai benar dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 2. Memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi. 3. Merancang media baru. Dalam merancang media baru, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan pembelajaran, siswa yang akan mendapat pelajaran, dana yang tersedia, keahlian yang dimiliki, dan peralatan pendukung yang tersedia, serta fasilitas yang tersedia dan ketersediaan waktu. Jenis media pembelajaran. Pembelajaran merupakan penataan informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. Menurut Hennig dan kawan-kawan, media instruksional atau pembelajaran antara lain terdiri atas 1. Media tidak diproyeksikan atau non-proyektif media meliputi objek nyata atau realia, model, bahan tercetak, dan bahan ilustrasi. 2. Media diproyeksikan atau proyektif visual atau media terdiri dari transparasi dan slide. 3. Media audio dapat berupa kaset, rekaman, fonograf, compact disc, audio cards. 4.
Media gerak adalah bentuk media yang menyajikan topik pembelajaran dalam bentuk narasi dan gambar yang bergerak. 5. Komputer digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keenam, media radio adalah sajian suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran yang disampaikan secara langsung atau melalui proses perekaman. Yang D, alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Menurut Google, adalah komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian, alat peraga merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar. Tujuan penggunaan alat bantu adalah 1. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang kedua, memberi tekanan pada bagian yang penting. Yang ketiga, memberi variasi dalam pengajaran. Yang keempat, memperjelas struktur pengajaran. Yang kelima, memotivasi siswa untuk belajar. Mbak Leli mau meneruskan? Yes, sakit, Bu. Nggih, monggo. Langsung mohon, nggih. Secara umum, alat peraga sebagai media pendidikan antara lain mencakup baik itu bahan Suaranya kecil, Mbak Leli, hilang. Bu. Alat-alat audio, radio, kaset, TV, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber-sumber masyarakat seperti monumen, candi, dan koleksi mata uang kuno, koleksi alat tumbuhan dan hewan sebagainya. Suaranya hilang, Mbak Leli. Boten mirang. Kadang-kadang hilang. Bisa didengar. Lanjut. Nggih. Manfaat alat peraga IPA bagi siswa adalah meningkatkan variasi belajar, memberi gambaran struktur yang memudahkan Gak ada suaranya, Mbak Leli. Iya, ada. Benar. Iya. Boten enten. Kadang-kadang hilang. Coba Mbak Yulia, coba. Halo. Saya ada suaranya nggak? Ada. Coba. Yes. Saya lanjutkan ya, Mbak. Nggih. Saya lanjutkan ya, Mbak. Nggih, monggo. Manfaat alat peraga IPA bagi siswa adalah meningkatkan motivasi belajar, menyediakan variasi belajar, memberi gambaran struktur yang memudahkan belajar, memberikan contoh yang selektif, merangsang berpikir analisis, dan menyediakan situasi belajar yang kurang bersifat formal. Manfaat alat peraga IPA bagi guru adalah memberikan pedoman dalam rumusan, tujuan belajar, memberikan sistem mengajar, memudahkan kendali pengajar, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian, membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya, alat memiliki nilai bukan objek yang besar yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, memperlambat gerakan yang terlalu cepat, penampilan objek yang langka yang sulit diamati atau yang berbahaya dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, Mbak. Cukup. Tapi satu cepat sekali. Mbak,
Selanjutnya, Mbak. Sampun. Nggih. Bahan acuan yang digunakan dalam menganalisis mata pelajaran IPA adalah garis-garis besar program pengajaran atau GBPP IPA. Dalam menganalisis tersebut pertanyaan mendasar, yaitu 1. Metode dan pendekatan apa yang selanjutnya, apakah diperlukan alat peraga? Yang ketiga, bagaimana pengelolaan kelas? 4. Sesuai. Tidak ada suatu metode yang dapat diterapkan untuk semua pokok bahasan. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode. Selanjutnya, Mbak. Tadi Ampun. yang kedua, jawabannya yang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan kelas bila menggunakan percobaan? Bila menggunakan metode percobaan, sebaiknya kelas di dalam kelompok kecil. Guru menjelaskan tentang tujuan percobaan dan penggunaan proses dan produk tidak menyimpang yang Suaranya menghilang, Pak Fitri. Yang baik itu menghilang. Halo, sinyalnya mungkin ya, Mbak. Halo. Ya udah terus. Tadi ya sudah terus. Tidak ada suaranya. Yang keempat, bagaimana cara mendesain alat peraga? Lanjut. Ada 3 pertimbangan kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik, yaitu 1. Kelayakan praktis, 2. Kelayakan taktis, 3. Kelayakan biaya. Udah. Sampun. Udah, selesai. Cepat sekali. Ya. Ya Pak, terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok kami. Sekarang dibuka untuk permintaannya jawab, gitu, Pak. Monggo. Atau gimana? Ya, di situ tadi materi modul 5 kita diharapkan dapat menjelaskan media itu apa. Ya, menjelaskan prinsip pemilihan media, mengidentifikasi media untuk pembelajaran IPA di SD, merancang alat peraga, pembelajaran IPA di sekolah dasar. KB1 dan Mbak Nurleli, Mbak Fitri tadi ya. Yang pertama itu menyajikan. Saya Pak Diarsati. Mbak Diarsanti, terima kasih Mbak. Di situ kan ada manfaat atau fungsi media pembelajaran IPA. Salah satunya adalah menarik perhatian anak. Menarik perhatian anak. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan warna-warni. Ya.
kalau di SD itu. Kemudian mengatasi informasi. Kemudian membuat pembelajaran secara interaktif. Monggo yang mau ditanyakan. Tanya, Pak. Ya. Ya, ditulis sudah Ya, ditanyakan. iya, Pak. Mbak. Ya. Saya Vivi Nurul mau bertanya. Oke. Selain alat peraga dan pembelajaran ya Bu ya. Saya mau tanya perbedaan antara alat peraga dan alat praktik apa ya Bu? Oke. Matur nuwun. Oke. Oke, monggo untuk selanjutnya. Halo Mbak, saya mau bertanya. Oke. Mbak siapa? Mbak Ika Rizky ini. Yang saya mau bagaimana penerapan media pembelajaran yang berupa video kaset, Mbak? Itu nanti bagaimana disampaikan kepada anak, nanti prakteknya seperti apa dan gimana? Oke. Ya. Mbak Melta, oke. Betul. Ya, berkaitan sama pertanyaannya Bu Vivi ya, alat peraga atau media itu tadi. Baiknya yang menyediakan itu guru, sekolah, atau murid ya. Maksudnya kadang kan kita kan menyuruh murid, anak-anak besok mau praktek ya, kita bawa kertas, bawa ini, sebaiknya itu memang ke gurunya yang menyediakan gitu ya Bu ya. Karena kalau kita kan orang tua murid kan tahu-tahu ya anak udah jam 9 malam udah mau tidur, tahu-tahu bilang kan, Bunda besok disuruh bawa ini mau buat candi di sekolah. Jadi orang loh Bu. Jadi gimana ya baiknya itu baiknya ya Saya yang suaranya menghilang-hilang atau Mbak Melta gitu? Suaranya makin hilang gitu. Ya, assalamualaikum Halo? Bu. Jelas nggak Bu? Ini Jelas nggak Bu? Ini jelas. Nggak. Ya. Jadi untuk tadi Bu Vivi sampaikan, saya bertanya idealnya yang harus menyediakan itu dari pihak guru atau sekolah atau memang perlu dibebankan ke siswa Bu. Soalnya kan kita kan sebagai guru juga kan misalnya nyiapin 30 koran gitu kan ini ya ribet ya begitu ya Bu ya. Tapi kalau dibebankan ke siswa juga kan ribet juga untuk siswa, untuk orang tua. Misalnya anak istirahat ya. Saya sebagai orang tua siswa pun kadang anak udah jam 9 malam itu kan ya ribet gitu loh. Jadi idealnya bagaimana untuk menyiapkan media dan alat baiknya dibebankan ke sekolah, guru, supaya atau ke siswa masing-masing begitu Bu. Terima kasih. Jelas nggak Bu? Tadi terangnya jelas, sering menghilang gitu Mbak. Jelas banget. Tapi jelas sudah. Ya maksudnya kadang kan Bunda udah jam 9 malam ya. Besok kita mau bikin Candi Borobudur, Bun. Ya udah jam 9 malam ya, mau cari alat-alat beli di mana gitu loh, Bu. Iya, itu sebagai wali ya, sebagai orang tua wali. Tapi kalau sebagai guru kan kita kan maunya simpel juga ya. Kita harus nyiapin misalnya lem 30 siswa gitu kan. Ya ribet juga kita bawanya begitu loh, Bu. Jadi idealnya bagaimana itu di tengahinya bagaimana begitu, Bu. Terima kasih. Untuk Mbak Leli atau Mbak Fitri.
Barangkali sudah menemukan jawabannya. Dari Mbak Vivi dulu ya. Apa sih perbedaan dari alat Dengeran nggak, Mbak? dan alat praktek? Alat peraga itu sendiri alat yang digunakan untuk memperjelas konsep, teori dari kerja yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sebagai media pembelajaran yang dirancang agar bisa digunakan oleh guru saat belajar tanpa dibantu. Sedangkan alat praktek itu digunakan oleh guru juga dan diterapkan dengan murid saat melakukan praktek. Gitu Mbak Vivi, gimana? Jadi kalau alat peraga itu lebih menekan kepada dibutuhkan oleh guru, sedangkan alat praktek itu ke siswa. Halo? Nggih Pak, nunggu literasi. Iya, sebentar ya. Ini kalau di sekolah yang real ini berarti pertanyaannya banyak sekali. Itu kalau praktek kan ya, anak memang harus membawa di sekolah nggak mungkin sekolahan menyiapkan. Yang menyiapkan adalah Bapak Ibu gurunya. Dari mana kita membawa ini, bahannya terbuat dari apa, bahan bekas atau barang yang sudah jadi, atau koran-koran bekas. Tadi mau cerita masalah pembuatan apa tadi, gunung meletus atau candi Borobudur. Nah itu kan gambar ya Mbak Tuan. Apa pakai alat itu ditumpuk-tumpuk begitu? Nggih, maksudnya permisalan tahu-tahu keterampilan bikin apa gitu kan, anak kan kadang kan udah baru bilangnya baru ingetnya pas mau tidur gitu loh Pak. Jadi kan kita sebagai orang tua pun kewalahan kan. Jam segini kok baru bilang jelek gitu Pak. Ya, berarti anaknya baru laporan ketika mau tidur ya. Bahwa ada tugas dari sekolahan. Ya. Oke, betul. Saya kan begitu loh Pak. Baiknya gimana, apa memang harus diberikan ke siswa atau karena kalau pengalaman saya kan memang ngajar di swasta yang memang per kelas ada gudangnya masing-masing storage, jadi memang ada banyak kertas, lem dan sebagainya itu ya udah tinggal ambil aja begitu. Saya pun harus sendiri. Ya. Aja Bu, maaf kalau ada tugas disiapkan ya Bu, kayak gitu aja Bu. Atau bagi guru atau ya kalau menurut saya ya oleh Bapak Ibu gurunya sudah menyediakan Bu, misalkan hanya lem dan sebagainya. Kalau kertas-kertas, koran dan sebagainya ya anak-anak suruh bawa. Masa kira-kira membebani anak kan nggak mungkin Mbak. Kalau kita membuat alat peraga itu yang sederhana-sederhana saja. Kelayakan tadi kan ada rumus menghitung ya, kelayakannya berapa persen dan seterusnya itu ya. Bahan bekasnya apa dan seterusnya tadi ya. Nah, kemudian fungsinya itu untuk menyampaikan materinya apa, konstruksinya apa. Ya, kalau praktikum jelas semua anak harus praktek ya. Namun kalau hanya demonstrasi, ibu bapak guru saja yang mendemonstrasikan. Atau salah satu dari peserta didik disuruh maju yang sudah terampil gitu ya. Nanti istilahnya kalau menurut saya itu pembelajaran sebaya itu malah lebih cepat ya. Ini contoh saja, contoh yang di luar apa itu di luar kelas yaitu mengajari dari pembinanya dengan asisten pembinanya itu malah anak itu lebih cepat dengan asisten pembinanya. Misalnya kemarin saya melatih upacara
Ya. Yang melatih ada pembinaannya lama sekali. Tetapi karena ada temannya sendiri yang sudah terampil, diberi aba-aba malah jauh lebih cepat. Itu contohnya. Tapi kalau ini alat peraga pakai gunting dan sebagainya. Kalau gunting dan sebagainya ya, anak-anak suruh membawa, bukan sekolahan menyiapkan. Ya, itu menurut saya. Kalau sekolahan SD, kalau yang di kota favorit dengan fasilitasnya lengkap, monggo. Ya, tapi kalau yang sekolah yang di dalam, ya di pedesaan dan sebagainya, ya Allah, kalau melihat anak-anak mau berangkat terus suruh kemarin sudah belajar, suruh latihan nulis, latihan membaca, yang kelas rendah loh Bu ini. Kalau ini kan nanti kita mengacu ke materi apa itu alat peraga yang sudah di kelas 3 ke atas Bu. Ya. Kelas 3 ke atas. Alat peraganya apa? Nanti desainnya seperti apa? Ya. Menurut saya ya, semua hal yang hubungannya dengan pembelajaran ya, kalau di tingkat sekolah dasar ya, waktu SMP juga saya juga gurunya Bu. Teman saya sendiri kalau mau praktek, saya suruh praktek dulu, jangan sampai di depan kelas baru praktek, Bu. Nanti bunuh diri. Itu saja saran saya, Bu. Jadi disiapkan, Ibu sudah membuat alat peraga itu sudah selesai, nanti anak-anak tinggal Ibu menjelaskan urut-urutan kerjanya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Berarti boleh dibebankan, tapi yang tidak memberatkan begitu nggih Pak? Misalnya Iya. buka aja nggih Pak? Ya, kalau Ya, suruh kalau beli yang mahal-mahal ya bebannya Bu, orang tua sih. nggih kadang kan tahu-tahu suruh bawa kertas apa itu origami begitu kan? Nggak bawa Iya. kertas origami, bilangnya udah malam. Jadi kan ya repot ya karena besoknya kan berangkat jam 7, ya nyari toko yang buka kertas origami jam 7 ya di mana? Kadang kan begitu nih Pak. Tuh. Iya, iya. Nggih, Itu salah ya. satu kendala ya Pak, hambatan itu ya. Monggo yang lain barangkali ada masukan dari siapa saja tadi yang sudah mendaftar, bertanya, menjawab. Ya, biar angka partisipasinya di atas 90. Angka kehadiran, angka partisipasi ada 3. Partisipasi dalam diskusi. Ya, PowerPoint-nya belum ada yang ngirim loh. Halo. Iya Pak, G. Ya, dilanjut. Apa G Pak? Ya, tadi baru sekedar yang menyiapkan alat itu anak, orang tua, atau guru, atau sekolah. Tadi yang saya dengarkan. Kalau yang ringan-ringan ya kembalikan ke orang tua aja. Tapi ya anaknya sendiri tadi yang nantinya. Monggo, lanjut. Bagus dari Mbak Nurlaili, Mbak Diah Arsanti. Masih itu, Mbak? Belum selesai ya? Masih Pak G. Apa jalan apa rumahnya tepi jalan ya nih, suara motornya keras sekali. Monggo dilanjut. Yang mendesain. Ayo, monggo. Ya, saya mau bertanya, Pak. Monggo. Nah, Mas, siapa? Muhammad Imron. Ya. Oh iya, aduh. Hadir ya, Mas Imron hadir. Nih, kadang kita di pembelajaran ketika mengalami kendala tentang anak
kurang berkonsentrasi, Pak. Padahal kita sebagai seorang guru sudah menyiapkan beberapa media dan keperluan-keperluan yang dengan harapan bisa menjadi menarik dalam pendidikan tersebut. Tetapi yang namanya anak kadang ada yang kurang perhatikan, kadang ada yang mengobrol, bahkan ada yang menyepelekan dari praktek tersebut. Itu bagaimana cara menanggulangi kejadian seperti itu, Pak? Apalagi kalau kita lihat sekarang menjadi perhatian khusus kalau di dalam kelas tersebut ada anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana hal tersebut kita bisa dapat ditanggulangi? Apakah media yang digunakan sesuaikan atau gimana? Terima kasih. Ya, makasih Pak Imron. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau di ruangan kelas itu ya? Ya, Pak. Di ruangan kelas ini kejadian ini sama dengan saat saya mengajar nih, sama. Di SMP pun seperti itu. Baru gurunya ngobrol, gurunya baru mau cerita, guru sudah cerita lagi. Udah ngobrol, suruh berhenti, ya cerita lagi. Nah, enggak juga. Caranya, kalau menurut saya diperhatikan dulu. Perhatikan, diam. Kan ya, di waktu saya kuliah itu ada yang namanya manajemen kelas. Ya. Kondusif yang bagaimana? Boleh rame, boleh apa, tapi yang hubungannya dengan materi pembelajaran. Tapi bukan rame ngobrol ngalor ngidul, itu nggak boleh itu kalau ngobrol. Kalau di SD itu masih banyak anak-anak yang lari ke sana, lari ke sini. Ini terbukti di kelas 7. Ya, kelas 7 itu peralihan dari SD. Ya, baru dijelaskan nanti pindah kursi, Nah, kira-kira menurut saya ya kalau pas kita mau menjelaskan, ya siswanya ya diperhatikan dulu aja kalau yang ngobrol, nanti kita ambil jeda waktu diam. Nanti temannya akan menjelaskan, akan istilahnya membentak. Itu Pak Guru lagi menjelaskan, pasti seperti itu. Tapi kalau sudah keterlaluan, kadang-kadang kita munculnya juga istilahnya ya ngegas membentak. Ini maunya apa? Kalau ada orang ya kita mau ngajari bagaimana menghargai orang lain saat berbicara, itu menurut saya. Ya. Cara-cara menghargai, ya, karakternya bagaimana, menghormati orang yang mau bicara. Nah, kemudian tadi Mas Imron mau menyodorkan lagi kalau ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kebutuhan khusus terus kalau hanya satu anak ya, kalau menurut saya ya kita yang dalam bentuk yang besar aja kita ngajar yang besar. Kalau itu kan nanti kita kalau hanya berpegang pada anak yang satu lagi ini lagi seperti kemarin, kita nanti pelajaran nggak akan terselesaikan. Konsep-konsep yang kita ajarkan, materi-materi yang kita ajarkan ke yang normal saja tidak semua bisa mengikuti, apalagi yang berkebutuhan khusus. Nah, menurut saya ya kita lanjutkan terus ya kebutuhan khusus ya nanti kita mendekati bagaimana, nanti kita panggil, kita beri pengarahan dan seterusnya. Itu menurut saya. Barangkali ada yang lain memberi masukan dari pertanyaannya Mas Muhammad Imron. Monggo. Izin menambahkan Pak sedikit. Monggo, ini Mbak Melta ini. Vivi Pak. Mbak Melta yang tanya Pak, yang pertama itu pertanyaannya Mbak Melta Pak. Jadi partisipasinya 8 gitu Pak. Oke. Monggo, lanjut. Ini Pak, tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Imron. Iya. Menarik sekali ini pertanyaannya. Siswa yang tidak konsentrasi atau fokus itu dicari dulu penyebabnya. Kenapa? Pak? Misalnya di kelas itu karena dia terdistraksi gitu, istilahnya distraksi, maksudnya terganggu oleh apa? Misalnya dia karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari pembelajaran gitu Pak. Jadi gangguan-gangguan yang
membuat dia tidak konsentrasi itu kita atasi dulu, Pak. Misalkan ada anak yang berlarian atau ada sesuatu yang menarik bagi dia, jadi dia tidak konsentrasi, itu kita mengatasi gangguan atau distraksi tersebut dulu, Pak. Kemudian kalau misalnya gangguan itu udah kita atasi tapi anak masih tidak konsentrasi, barangkali ditanya dulu itu kenapa tidak konsentrasi, apa dia kelelahan, apa kurang tidur, atau belum sarapan, dan lain sebagainya. Kan mesti ada faktor penyebabnya, Pak. Nanti dari faktor penyebabnya itu kita cari solusinya sama anak tersebut gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita memilih metode pembelajaran yang tepat. Misalkan anak itu gaya belajarannya seperti apa, kita sesuaikan. Kemudian kalau anak misalnya tidak konsentrasi karena bosan, kita sesekali bisa bercerita atau mendongeng yang bisa menarik perhatian anak. Mungkin seperti itu, Pak, tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Mbak siapa tadi ini? Vivi Nurul, Pak. Berapa suaranya? Saya itu bawa daftar, saya nggak pernah mendengar suaranya. Terima kasih, Mbak. Nah, kira-kira jawaban yang diuraikan tadi, menurut Pak Imron bagaimana, Mas Imron? Dicari penyebabnya, 1, 2. Kalau tiap hari penyebabnya anak itu terus gimana ya? Kan nanti yang kalau guru kelasnya nanti ada yang namanya bimbingan, ya, bimbingan khusus. Ya. Kelas itu membimbing, ya, kalau guru kelas kan membimbing siswa. Ya, ada materi waktunya berapa menit itu. Ya, ada yang namanya melaksanakan pembimbingan, ya, siswa atau menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, ini tugas guru kelas. Ya. Kalau di SD kan nggak ada guru BK. Kesempatan itu bagaimana cara seorang guru mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Saya yang sudah 32 tahun mengajar yang sama pada usia yang sama, permasalahannya hampir sama. Kasus-kasusnya hampir sama. Apalagi yang sekarang ini, wah, yang 3 tahun nggak pernah ketemu gurunya, baru ketemu gurunya. Kelas 6 enggak, kelas 7 enggak, kelas 8 baru kelas 9. Wah, sulit sekali itu. Ya. Inginnya diam, kepalanya diletakkan di atas meja, ya, tahu-tahu tidur. Enggak laki, enggak perempuan, pagi-pagi udah tidur, saya potret masih itu. Ya. Kalau ditanya katanya, wah, di rumah juga enggak belajar. Nggak tahu kalau di sekolah-sekolah yang di kota ini, yang saya di pelosok desa. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi hubungannya dengan media pembelajaran, ya sebaiknya bagaimana supaya siswa itu, istilah saya itu, menarik perhatian ketika materinya itu mau disajikan. Ya, medianya apa? Tujuannya bagaimana? Tujuannya apa? Oh, siswa dapat ini. Ya sudah, nanti kalau disampaikan mesti ada permasalahan di kelas, ya kita belajar manajemen kelas, benar. Itu mungkin dari informasi saya. Pak, permisi Pak, mau ini menanggapi. Monggo. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu bahwa pendidikan adalah putra yang ada pada anak-anak agar mereka selalu dan kebahagiaan yang sejatinya manusia mau menunggu segala kodrat yang ada pada kepakat filosofi tersebut. Kalau kita itu mau menuruti apa yang sedang dilaksanakan baik permasalahan. Jadi bagaimana Pak ini Pak permasalahan Pak? Ini kan kita sebagai guru hanya menuntun peserta didik. Tidak semuanya peserta didik tersebut mau dituntun, bahkan mau seenaknya sendiri ketika melaksanakan praktek di kelas seperti itu Pak.
Kalau kita kembalikan ke filosofinya Ki Hajar Dewantoro seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Belajar pelatihan, ya. Mengajar merdeka, merdeka belajar. Iya, kalau teori itu jelas ya. Ya, bagaimana teori itu diterapkan di dalam kelas, dalam kenyataan, implementasi. Ya. Dunianya sudah berbeda. Ya. Ketika kita di bangku kuliah ya bla 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 itu. Tapi begitu masuk di ranah yang nyata, ya kita tidak boleh kecewa dengan teori-teori yang kita pelajari, ya tidak boleh kecewa. Ya. Saya dulu pernah belajar itu sama, begitu masuk di kelas, seperti ini ya. Ketika saya ngajar di tengah kota, siswanya nurut, saya praktek seperti ini, nurut, dan sampai selesai pun di luar jam saja selesai, siswanya senang. Begitu masuk yang resmi di sekolahan yang nyata, real, itu berbeda sekali. Nah, tadi Mas Imron mengatakan bagaimana kalau ada anak yang sulit diajak kompromi, dia selalu membuat kisruh di kelas. Itu ya Mas? Maksudnya begitu ya Mas? Oke. Nah, sekarang kita anak itu kita panggil dulu. Tapi jangan sampai dipanggil langsung di depan kelas. Nanti kalau istirahat begitu, anak-anak yang lain pada keluar, penjenengan panggil, jejak omong-omong. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri kamu kalau Pak Guru menjelaskan, kamu membuat ulang. Sebenarnya di rumah ada apa? Seperti tadi, dari Mbak siapa tadi memberi arahan permasalahan di dalam pribadi anak masing-masing, Mas. Menurut saya seperti itu. Gimana, Mas? Oke, Pak. Masuk, dapat diterima, Pak. Iya, karena kasusnya tiap hari sama, Mas. Ya. Apalagi saya 158 itu. 32 kali 5. Ya. Orangnya itu, kemampuannya itu, apalagi sekarang ada istilah yang sekolah-sekolah nggak ada sekolah favorit, Mas. Apalagi SD yang pinggiran, terus ada MI baru, ya sudah SD-nya mati. Muridnya tinggal 60, ya, 70, satu kelas 5 orang, 7 orang, sedangkan MI-nya banyak sekali. Setelah dikaji, ya katanya yang penting bisa baca kulhu. Itu saja. Iya, Pak. Sekarang itu MI menjual politik identitas. Betul. Ya. Ujung-ujungnya di tengah jalan juga minta undang-undang dasar. Iya. Ya, begitulah. MTS juga seperti itu. Kasih tas semua. Fasilitas awal. Di tengah jalan ya sama. Monggo Mas yang lain yang hubungannya dengan media pembelajaran. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Eka Rizky, Pak. Ya, Mbak Eka Rizky. Ya, tadi yang bagaimana cara penyampaian pembelajaran dengan media kaset, ya. Iya.
Iya, Mbak. Dengan cara menayangkan di proyektor gitu, pakai proyektor gitu di layar, sehingga anak bisa fokus dengan melihat di layar, dan anak akan lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran. Oh, iya. Semoga nanti saya tak komentar nanti. Ini pengalaman selama tahun pertama ngajar kelas 9. Ya, monggo Mbak. Terus halo. Karena lewat audiovisual sebagai itu akan memberikan kelebihan. Yang pertama, guru akan menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistik, sehingga sangat baik untuk menambah pengalaman belajar. Sifatnya yang audio sehingga memiliki daya tarik tinggi dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk belajar. Sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik dan dapat mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika dikombinasikan dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang ditanyakan, menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang objek belajar yang dipelajari pembelajar. Jadi lewat video audiovisual yang ditayangkan itu anak akan lebih fokus dan paham apa yang disampaikan oleh guru. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Nah, ini pengalaman saya ya mengajar pakai LCD, pakai laptop, anaknya senang, tapi begitu post test, waduh getun, Mbak. Karena apa? Kalau gurunya monoton, kemudian ya di layar itu, anak tidak membuat resume atau rangkuman atau menulis materi, maka hasilnya nanti kosong, Mbak. Menurut penelitian saya 2 tahun terakhir ini. Karena apa? Kalau tidak mau menulis, ya dia tidak ingat. Dia hanya senang ketika melihat bahan materi yang ditayangkan. Ya. Menghafal juga nggak tahu. Ya. Pada waktu itu KD-nya, materinya adalah organ reproduksi manusia di kelas 9 semester 1 ya, bab 1 itu senang sekali itu ya, materi ini ya. Ternyata setelah diuji soal 10 ada gambar, itu gambar organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi wanita, persis yang ditayangkan. Suruh memberi nama yang di nomor-nomor itu, nah itu nggak ada jawabannya. Itu kelemahannya apa? Menurut saya itu kalau pakai LCD diberi jeda, anak itu suruh menulis nggak? Pokoknya kalau menulis, membaca, mendengar, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau hanya mendengar, secara teori belajar ya hanya 30%. Ya, menurut saya seperti itu. Ya. Jadi boleh pakai LCD. Menarik, memang menarik, Mbak. Cuma satu, kalau penjenengan semua tidak mau keliling, lihat anak menulis enggak, ya sudah.
tidak ada harapan menurut saya. Pengalaman saya ini 5 kelas ya yang nilainya maksud saya itu 7,5 ke atas per kelas itu kurang dari 50%. Nah, itu menurut pengalaman saya, Mbak. Monggo yang lain. Pak, saya mau bertanya, Pak. Halo? Halo. Oke. Saya mau bertanya, boleh, Pak? Boleh. Oke. Ini masih dengan media pembelajaran, Pak. Iya. Kan dalam pemilihan media pembelajaran itu kan terfokus pada 2 hal. Yang pertama itu media jadi dan media rancang. Itu perbedaan keduanya seperti apa dan kelebihan dan kelemahannya masing-masing media jadi dan rancang, Pak? Ya, terima kasih. Kalau media jadi, itu kan alat itu sudah ada. Ya. Kita tinggal pakai. Tidak usah mikir ini tinggal dan melaksanakan dan mempraktekkan. Ya. Tetapi kalau kita media merancang, berarti kita siapkan apa saja yang mudah, istilahnya ditiru. Ya. Bahannya yang bagaimana, barang bekas atau barang yang dibeli di toko. Perbedaannya jelas di situ. Tapi kalau materinya sama, seperti kemarin ya waktu praktek itu kan saya membuat rangkaian seri paralel pakai triplek. Nah, bulamnya ternyata banyak, lebih dari 6. Sedangkan tempat baterai kurang dari 6. Nah, ya sudah, itu kalau kelemahannya di situ tidak pas ya. Baterainya 4, kemampuannya 4, sedangkan lampu bolam voltnya lebih dari 4, sehingga tidak nyalanya kurang jelas. Ya. Itu kalau merancang itu ya, kan merancang kan menirukan itu. Oke. Gimana lagi? Terus untuk landasan psikologisnya dalam pemilihan media pembelajaran, Pak, seperti apa, Pak? Oh, nah kita mau mengajarkan apa dulu, Mas? Materinya apa? Oh iya. Landasan psikologisnya kan berarti kan yang mau saya ajarkan apa? Yang mau tanamkan saya apa? Misalnya di SD ya. Ya, itu kan tadi kalau sudah mendesain alat ya. Oh iya. Misalnya di sini ada ya, alat peraga itu tentang erosi. Ya, itu ada tanaman, ada pasir, ada air, ada tanah tadi ya. Kemudian tanah yang ada tanamannya dan ada tanah yang tidak ada tanamannya. Kemudian seolah-olah ada kita membuat media hujan. Kalau ada tanamannya, tanahnya bagaimana? Larut langsung ke bawah, apa airnya ditahan oleh daun dulu, baru netes. Tapi kalau yang tidak ada tanamannya, tanah kan langsung ke bawah oleh air. Itu menurut saya contoh yang mudah ya. Monggo contoh yang lain. Monggo Pak Imron, kasih contoh Pak. Bu Vivi. Merebus air ya sulit. Di halaman 5.29. Sedikit. Ya. Monggo. Masih ada waktu.
Terus dalam pemilihan media, kriteria yang jadi patokan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, Pak, kriterianya mudah atau sulit begitu, Pak? Yang praktis. Oh, yang praktis. Ekonomis. Dinamis. Iya, mau mahal-mahal. Tapi nggak sulit dibuat, malah kesulitan itu kan ada efektivitas alat peraga. Oke. Saya dulu pernah membuat itu, Mas. Hubungan hambatan itu kawat yang digulung-gulung itu ya. Oke. Kawat tembaga yang ukurannya berbeda-beda, yang panjangnya sama, ternyata nyala lampunya berbeda. Kemudian panjangnya sama, tebalnya berbeda. Ya, tebal itu besar kecilnya kawat tembaga ternyata juga berbeda. Itu dinilai oleh tim, ya, waktu itu portofolio, gambarnya saya foto, tak tempel, saya deskripsikan, dapat nilai 1,5. 2008. Ya, waktu itu kan belum ada PPG, adanya portofolio. Oh, portofolio mengumpulkan. Ya, portofolio. Saya nilai tertinggi seberbes 1.350. Wah, luar biasa, Pak. Ada, itu daftarnya ada. Portofolio dari 90 sampai 2008 dari pembina pramuka yang kurang jelas atau pinter. Saya masukkan. Monggo, yang lain. Monggo. Terus dalam prosedur membuat sebuah rancangan media pembelajaran dimulai dari apa, Pak? Ya, yang disiapkan apa prosedur dulu? Prosedur. Benar, Mas. Prosedur ya. Prinsip. Kan membuat alat peraga ya. Tadi lihat ya, di sekitar rumah ada enggak ya, alat peraga. Ya. Piring, gelas, kaleng bekas, lingkungan sekolah ya. Apalagi prosedur ya, urutannya. Bagaimana cara mendesain ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang tentang media ya, kita kelayakan yang praktis saja. Ada 3 pertimbangan kelayakan yang memilih alat peraga yang baik ya. Kelayakan praktis ya. Pengenalan pemahaman guru terhadap alat peraga yang mau diajarkan apa ya. Ketersediaan alat peraga di lingkungan belajar setempat ya. Kemudian ketersediaan waktu mempersiapkan, apa mendadak kan nggak mungkin, kita harus siapkan dulu. Kemudian ketersediaan sarana dan fasilitas pendukungnya, ya tidak terlepas lagi keluasan, ya mudah dibawa serta mudah digunakan pada waktu dan kapan oleh siapapun, itu kan ya. Mendesain ya, bagaimana cara mendesain. Percobaan sederhana seperti yang dicobakan yang ada di modul itu kan ada kecambah, ada contoh lagi cahaya merambat lurus, ya, pakai pralon itu ya. Ya kalau itu lampu senter ya, air bening. Kemudian ada contoh lagi, ya, ini ada yang ditarik ya, bidang miring. Ya, bidang miring pakai mobil-mobilan truk anak-anak itu yang sederhana itu juga menarik ya, Mas. Di bawah, kemudian kita tinggal bawa papan. Nah, papannya ditaruh di tepi ini, di tepi apa itu?
Meja. Gimana, Mas? Ya, waktu pas kayak kemarin semester 1 kan praktek bidang miring itu Pak, yang balok kecil ditarik itu ya, seperti itu. Nah, kemarin kan kendalanya di sana tidak ada statipnya yang mau belajar tentang katrol. Ini baru kemarin saya buka alat yang baru ada itu. Statip ya, yang untuk menahan beban besi yang vertikal itu loh, Mas. Nggih. Itu kemarin alat ada, ini pertemuan 4 kali ini malahan. Kemarin yang uji makanan sama itu kemarin. Hari ini juga nanti gerak, gaya. Kemudian besok cahaya, listrik. Sampai pertemuan ke-8 suruh tatap muka. Itu kemarin saya mengalami kendala itu yang rumahnya di Semarang. Ada. Ya paling tidak suruh hadir. Ya yang sederhana saja, Mas. Ya kan ada alat contoh-contohnya banyak sekali, Mas, di modul tinggal penjenengan monggo pripun. Nah, kalau misalkan magnet, kalau magnet ya beli magnet yang agak mahal, Mas. Kalau yang untuk SD itu daya tariknya itu lemah sekali. Kecil-kecil Iya, itu kan. Kecil-kecil sih, Pak. Ya kecil besar ukurannya sama, ternyata kekuatan kemagnetannya berbeda. Ya. Contoh-contoh yang sederhana itu yang bisa dilihat ya, Mas. Itu kalau magnet kan bisa dilihat tolak menolak, tarik menarik. Kemudian penjenengan misalkan mau cerita tentang konveksi air ya, air yang dingin akan naik ya. Kemudian air yang panas turun muter itu loh. Aliran panas, konduksi kan juga sederhana, misalkan lilin, kemudian pakai besi atau pakai sendok dipanaskan, suruh megangi, tapi ya hati-hati nanti kalau terlalu lama ya panas, untuk anak ketakutan malah nanti. Kan ada semua masih, tinggal penjenengan kreatifnya penjenengan ketika penjenengan nanti di depan kelas. Saya kira jenengan sudah ini ya, sudah masuk di kelas ya, Mas Muhammad Ibron. Halo, sudah ngajar ya? Halo Pak, Lukman ya. Pak. Mas Lukman sudah ngajar ya di SD Kersana berapa? Saya di SD Kabupaten Tegal Pak, Jatinaba 2. Saya dulu di Lebak Siu itu mengajar 2 kelas, kepala sekolah semua, Mas. Oh, deket apa, Pak? Kali Banteng. Kali Banteng. Wah, deket. Kecamatan Kali Banteng. Oh, deket Pak itu, Pak, dekat. Iya. Semua sudah sarjana geografi. Iya. Tetapi BKN tidak mau mengakui. Alasannya Selawi ke Klaten, jaraknya jauh. Gimana Mas Lukman? Ada lagi? Bisa membuat contoh yang lain, yaitu kalau menghitung jumlah bayangan ya. Jadi nanti membuat kaca cermin datar dibuat membentuk siku-siku atau garis lurus ya. Nanti tinggal dibelok-belokkan sudutnya berapa, membentuk sudut berapa. Nanti anak juga menarik, Mas. Itu ada yang membuat rangkaian seri paralel juga menarik. Apalagi magnet ya. Magnet listrik ya. Paku besar, bukan yang baja loh. Kalau praktek jangan sekali-kali praktek membuat elektromagnet, magnet listrik, jangan sekali-kali pakai paku baja. Iya, paku beton yang itu. Enggak. Jangan nanti lemes secara dadi-dadi. Ya. Pakai paku yang besar tapi paku yang terbuat dari besi. Paku biasa. Iya, paku biasa. Diamplas saja dulu, apalagi diamplas. Kemudian dililit 10 lilitan, 20 lilitan, sampai 50 lilitan. Nanti baterainya 1 yang baru. Anaknya pasti tertarik.
Ya, monggo mana listrik kelas berapa itu ya. Ya, kita diskusi cukup, mungkin ada lagi ini ada tes formatif. Ya, kamu dengan buka, saya ingin melihat tes formatif 1. Ya, biar hari ini terisi dari awal. Masih ada waktu berapa menit, Mbak? Ya, Mbak Ripanatun, Mbak Atun. Oke, Pak. Tes formatif 1 ya, Pak ya? Ya, nomor yang 1. modul 5. Ya. Iya ya, Pak ya. Iya. Nomor 1. Mengacu pada pendapat Heinrich dan kawan-kawan, pengertian media dalam pembelajaran adalah A. Informasi tentang materi pembelajaran dari guru untuk disampaikan kepada siswa. B. Segala sesuatu yang membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. C. Materi pembelajaran yang mengandung tujuan instruksional yang disampaikan oleh guru kepada siswa secara efektif. D. Prosedur pembelajaran tertentu yang dipilih oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Yang benar adalah B, Pak. B ya, Pak ya? Lanjut. Mbak Dewi Siti Rohaidah. Ya, Pak. Tujuan penggunaan media bagi guru adalah A. Meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan kebermaknaan pelajaran. B. Memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kreativitas penyelenggaraan pembelajaran. C. Membantu siswa dengan kekhususan tertentu dan meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. D. Memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jawabannya B. 100. Mbak Ika, mumpung berangkat. Mumpung hadir. Ika Rizky Fauzi. Ini Pak, yang nomor 3. Ya. Faktor-faktor paling penting yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan format media adalah yang D. Setting pembelajaran, karakteristik siswa, dan pembelajaran, Pak. Ya. Kalau nulis yang rapi ya, Mbak? Terus saya, Pak. Iya, tulisannya yang rapi ya, Mbak? Oh, kita nanti tak rapihin lagi. Mas Kuswandi. Oke. Halo, Mas Kuswandi. Ayo. Iya, Pak. Media yang telah jadi adalah ya jawabannya B, Pak. Jawabannya B Pak. Dapat memotivasi dan partisipasi. Iya. Berikutnya, Mbak Vivi. Di sini VI. Nggih, Pak. Nomor 5 ya, Pak. Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam memodifikasi media yang sudah jadi adalah D. Memperhatikan hak cipta dan atau C sih, Pak, menyesuaikan dengan dana dan alat yang tersedia di sekolah, Bapak. Hal utama yang dipertimbangkan, Mbak, memodifikasi. Oh, nggih. Dek, main-main. D, Pak. Iya, memperhatikan hak cipta dan hukum yang berlaku ya. Vivi main-main lah. Hah? Serius, Pak, ini, Pak. Apen-apen. Oh, S1 apen-apen. Mbak Ayu nih.
boleh SPD. Pak. Ya. Ayo Mbak Ayuni Nurul apa Nuru ya? Nurul Fitri, Pak. Pakai L. Nggih, pakai L. Ya, enggak tutup. Ya, monggo. Nomor 6 nggih. Pak Ahmad memilih media yang sesuai dengan kemampuan yang diharapkan terbentuk setelah pembelajaran tersebut. Kriteria pemilihan media yang digunakan Pak Ahmad terkait dengan A. Materi dan sekuensi pembelajaran, B. Tujuan dan hasil pembelajaran, C. Materi dan penggunaan media, D. Tujuan dan sekuensi pembelajaran. Jawabannya adalah nomor 6 niku B ya Pak. Tujuan dan hasil pembelajaran. Berikutnya Pak Zailani, Mas Zailani. Iya Pak. Pada saat menggunakan media pembelajaran, Bu Tina mencoba media yang digunakan dan kemudian memberitahu siswa tentang media yang akan digunakan. Hal yang dilakukan Bu Tina terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menggunakan media, yaitu tentang jawabannya D, Pak. Menyiapkan dan mencoba media sebelum digunakan serta menyiapkan siswa. Ya, betul ya Mas. Jadi besok kalau ngajar mau praktek dulu ya. Jangan praktek dulu baru dengan praktek dengan langsung mengajar. Gembrobios nanti. Lanjut. Mbak Triana Andriani. Ada enggak ini? Nggih, Pak. Oh, ada ya, monggo. Ya. Nomor 8 ya, Pak. Ya, nomor 8. Bu Rina sedang menjelaskan tentang alat perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan bunga kembang sepatu. Media pembelajaran yang digunakan Bu Rina termasuk kategori media yang nyata ya Pak, diproyeksikan yaitu objeknya nyata. Yang ya, B. Betul. Ya. Bu Wiwin. Udah pergi. Nggih, Pak, hadir. Kemarin Ada, nggak hadir Pak. ya? Kemarin nggak hadir ya? Hadir, Pak. Cuman HP-nya lagi error kemarin tuh, Pak. Oh, Maaf. ya, ganti yang Sekarang baru. udah bener, Pak. Ya, lanjut. Monggo. Enggak, Nomor cuman 9. dibenerin aja. Oke. Nomor 9 ya, Pak. Bu Santi menggunakan model mata dalam menjelaskan alat indera dan prinsip kerja mata. Penggunaan model yang dilakukan Bu Sandi merujuk pada manfaat penggunaan alat peraga, yaitu yang D, memberi gambaran yang memudahkan belajar. Monggo, nomor 10. Mbak Mahisa. Hadir, Pak. Ya, nomor 10, Mbak. Pak Budi menggunakan alat peraga yang bertujuan menjelaskan suatu proses yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diamati dengan penglihatan biasa. Hal yang dilakukan Pak Budi adalah memutar film tentang B, gerak tumbuh kecambah kacang hijau. Iya. Berikutnya halaman 552, formatif 2. Ya, dari Kersana. Lukmanur Abidin. Oh, salah ya. Dari Selawi ya. Ayo Mas. Lukmanur Abidin. Halo. Nomor berapa, Pak? Nomor 1. Soalnya maksudnya. Iya, nomor 1. Tes formatif 2. Halaman 552. Halaman 544. Oh, gambar ini. 44. Ya, berikut yang merupakan gambar alat peraga menjelaskan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah adalah, jawabannya ya jelas apa? Ada gambar selang dari atas ke bawah. Nah, itu yang B enggak? Yang B itu miring. C. Kalau yang C itu malah keluar, Pak ya. Semakin dalam tekanan zat cair semakin panjang keluarnya ke sana, Pak.
Semakin besar, semakin Semakin jauh. besar. Itu titik-titiknya itu kan semakin panjang Pak ke sana. Ya iya. Kalau pH. panjang terus, Pak. Ini kalau di fisika namanya pH rho GH, Mas. Oh, pH rho GH. Ini kalau di saya ini bisa buat tebakan, Pak. Apa, Mas? Ya, ini misalnya ditutut dawa disambung cindek, Pak. Ngawur. Serius, Pak, ini selang sih, Pak. Batasan. Selang kalau dalam itu pancuran itu air itu kan kalau ditarik itu kan panjang tuh, semakin besar sananya keluarnya. Tapi tekanannya besar. Iya, ketika disambung kecil tekanannya. Kan pengaruh selang panjang. Kalau mengukur kedalaman laut itu dari dasar laut apa dari permukaan laut ya, Mas? Aduh, Pak Imron, gimana ini? Yang lebih tahu Pak Imron, Pak. Sudah pernah mengukur laut Jawa. Iya. Dari dasar apa dari permukaan, Mas? Kalau mengukur dari mana Pak Imron? Menggunakannya alat apa dulu? Pakai benang, oh. Benang. Berapa panjangnya, Pak, benangnya? Ya, benang jagung disambung-sambung, oh, Mas. Ya pakai alat yang ditembakkan itu letupan itu ya. Kalau mengukur ya dari permukaan ya, Mas, jangan dari dasar laut. Ya, yang ukur mati nggak jadi diukur laut dalaman lautnya ya. Itu kan untuk C itu pakai rumus tekanan dalam zat cair. Rho air kali gaya gravitasi kali kedalaman air. Kalau ini kan D itu proses apa, Mas tuh? Penguapan. Penguapan. Ya. Di atas penguapan namanya apa, Mbak? Evaporasi, Pak. Yang blekutuk itu. Nyublim. Blekutuk. Ya umum. Nah iya. Umum bahasa Indonesia apa, Mbak? Mendidih. Menguap siapa itu? Menguap dengan mendidih lebih besar mendidih, Mas. Menguap hanya permukaan sok. Permukaan ya. Kalau mendidih seluruh bagian zat. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau air dipanaskan itu begitu keluar blekutuk berarti volumenya bertambah. Ya, fisika. Ya, Mbak Ernita. Nomor 2. Mbak Ernita. Contoh alat peraga untuk percobaan tumbuhan menerima dan menghadapi rangsang adalah C ya, Pak. Ada karet gelang, biji kacang ya. Rangsangan cahaya. Ya. Tangannya Oke, Mbak biar. Nur, ya. Nomor 3. Ke Mbak Nur Laili ya. Nggak dari lupa, ya, alat Mbak. Dan bahan. Ya, Mbak. Nomor 3, Mbak. Dari alat dan bahan yang terdiri dari air, gayung air, bambu, sabun, kertas, dan plastisin dapat dirancang alat peraga untuk menjelaskan air bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Jauh ya, Mbak Nur Laili jauh nih. Mbak Juliana, nomor 4. Iya, Pak. Berikut yang merupakan alat peraga untuk menjelaskan bahwa cahaya menembus benda bening adalah apa? Jawabannya, Pak. Contoh air keruh apa ya, Mbak? Contoh air keruh, Mbak. Air keruh. Air tawar. Apa air sungai? Kalau teh itu keruh nggak, Mbak? Keruh. Keruh, Pak. Keruh.
Kalau air mineral? Bening. Bening atau jernih ya, Mbak? Nggak berwarna Iya, putih jernih. ya? Ya. Air mineral itu Berwarna warnanya jernih ya, bukan putih ya? jernih. Oh, Bukan. iya. Jernih. Ya. Jangan orang IPA jangan sampai keliru. Ambilkan air putih. Ya. Terus yang dicampur putih itu sopo. Nggak bisa. Ya Mbak Yuliana tadi ya? Iya, Pak Yuliana. Lanjut Mbak Diah. Oke. Nomor 5 nggih, Pak. Nomor 5 ya, nomor 5. Ya. Berikut yang merupakan alat peraga percobaan tentang gaya tarik atau gaya dorong. Yang gede, Pak. D. Gaya tarik, gaya dorong. Dari 1, 2, dan 3. Mas Imron. Nomor 6. Ya, Pak. Ya, Pak. Nomor Halo, nomor 6. Pilih jawaban A jika 1, 2 benar, B 1 dan 3. Yuk. berikut tulis jawaban A, B, C, D untuk ketentuan seperti berikut. A jika 1 dan 2 benar. B jika 1 dan 3 benar. C jika 2 dan 3 benar. D jika 1, 2, 3 benar. Nomor 6. Berikut yang merupakan sasaran utama menganalisis materi pelajaran adalah nomor 6, jawabannya D, Pak. Berarti salah. Terjabarnya materi pokok 1. Semuanya benar, Pak. Iya. Berarti D ya, 1, 2, 3. Lanjut Mbak Erlina. Ya, Pak. Nomor 7 ya, Pak. Berikut yang merupakan pertanyaan mendasar dalam menganalisis materi pelajaran antara lain adalah D, Pak. 1, 2, 3 benar. Halo. Halo, jawabannya apa, Mbak? Nomor 7. Ya, berikut yang merupakan pertanyaan mendasar dalam menganalisis materi pelajaran antara lain adalah jawabannya D, 1, 2, 3 benar. Oh iya, terus Mbak Saripah Alim Hidayat. Iya Pak, hadir Pak. Nomor 8 Kemarin nggak hadir ya? Kemarin hadir Pak. Lah ini kosong ya? Kemarin lagi itu di perjalanan. Ini juga di perjalanan pulang ya? Enggak, di rumah ya, Pak. Ya, di Sukoharjo Pak. Ini sudah pulang ke Brebes lagi. Loh, Brebesnya mana sih Mbak? Ketanggungan. Oh, Tanggungnya Dew. Ya monggo Mbak Saripah. Kemarin tabel numpak mobil artinya kasih ke modul. Monggo. Hal yang perlu diperhatikan apabila guru memilih metode eksperimen adalah C, 2 dan 3. Benar. Eksperimen betul ya, kecukupan alat ya. Mbak Indah. Dalam Pak, nggih. Monggo. Nomor 9, pertimbangan kelayakan pedagogis antara lain didasarkan pada aspek A, Pak. Nggih, Pak. Pedagogik ya, mendukung proses belajar optimal. Optimal, nggih. Mbak Siti Nurjana, ada nggak ini? Hadir. Hadir ya. Nomor 10, Mbak. Nomor 10. Dengan menggunakan alat peraga berikut, aspek kerja ilmiah yang dapat dicapai antara lain adalah A, 1 dan 2 benar.
yang melakukan pengamatan kualitatif menggunakan seluruh panca indera dan melaporkan hasil pengamatan. Nggak ada pengelompokan ya, Mbak? Enggak, Pak. Yang A. Itu kalau ditutup, itu lilinnya padam nggak, Mbak? Ya, padam, Pak. Mengapa padam? Yang ditutup. Karena tidak Ya. ada oksigen. Oh iya, berarti kalau proses pembakaran butuh oksigen ya? Iya, dalam proses pembelajaran, wah lumayan bagus. Masih ada berapa lagi? 4 modul ya, kita harus selesai nanti. Ya. Sampai jam berapa ya untuk jadwal hari ini ya? Jam 12, Pak. Jam 12. Jam 12. Jam 12. Ini jam 12 kurang berapa, Mbak? Jam jenengan? 14 menit. 15 menit lagi. 15 menit lagi. 14, Pak. 14 menit Kurang lagi, 10 Pak. menit, Pak. 11.50 di sana, di sini. Saya Ya. Ada yang mau presentasi lagi? Masih lama loh. Ya. Pembelajaran sains terintegrasi. Monggo. Judulnya saja dulu KB1, monggo. Yang hari ini tadi baru sampai Mbak Nurlaili Yuliani. Monggo Mas Imron. Tampil. KB1 dibaca aja. KB1. Pembelajaran sains terintegrasi apa ya? Iya. Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam kurikulum IPA SD disebutkan bahwa pengajaran IPA SD mempunyai tujuan antara lain agar siswa memahami konsep-konsep IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menggunakan teknologi sederhana dan sebagainya. Memberikan inspirasi kepada kita bahwa pengajaran IPA di SD tidak hanya menanamkan konsep-konsep IPA tetapi juga hendaknya melibatkan siswa SD baik secara fisik maupun mental dalam mendapatkan atau dalam membangun konsep. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Pembelajaran terpadu ini tidak dikatakan lebih bermakna karena anak didik akan memahami konsep-konsep melalui pembentukan konsep itu sendiri dan pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang sudah mereka pahami. Dapatlah dikatakan bahwa pembelajaran terpadu dapat berlangsung secara kondusif pada diri anak didik apabila pembelajaran bertitik tolak pada sebuah tema atau topik yang dekat dengan kehidupan nyata di sekitar anak didik. Sebuah tema dapat ditetapkan guru berdasarkan beberapa pertimbangan atau karakteristik dari materi mata pelajaran yang akan dikembangkan oleh guru bersama anak didik. Di samping itu, pembelajaran terpadu lebih menekankan kepada keterlibatan anak didik di dalam proses pembelajaran, menempatkannya pada kedudukan sentral dan secara aktif terlibat dalam proses dan sesuai dengan tahap perkembangan anak didik. Apa yang dikemukakan di atas jalan dengan apa yang ditegaskan oleh Miller tahun 92 halaman 10 bahwa pembelajaran terpadu merupakan salah satu mata rantai dari holistic education, memungkinkan anak didik untuk memahami sebuah fenomena dari beberapa aspek karena langsung dan aktif terlibat dalam proses. Pengalaman anak didik menjadi lebih bermakna dan selanjutnya anak didik menjadi lebih peka terhadap lingkungan. McDonald tahun 94 halaman 9 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu melatih dan meningkatkan kemampuan anak didik dalam hal keterampilan proses, berkomunikasi, memecahkan masalah, perilaku kritis dan kreatif. Di samping itu, Peter tahun 95 halaman 636 mengemukakan bahwa manfaat pembelajaran terpadu tidak hanya diperoleh anak didik saja, tetapi juga diperoleh oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu dapat meningkatkan keterampilan merancang dan mengorganisasi pembelajaran dan membina semangat kerjasama antarsama rekan seprofesi.
Dengan demikian, pembelajaran terpadu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak, di mana kemampuan dan pengetahuan anak didik menjadi lebih berkembang dan lebih bermakna. Robert Fogarty tahun 91 berpendapat bahwa kelas yang bersemangat atau hidup adalah kelas yang terdiri dari anak didik dan guru yang saling berinteraksi dan memiliki gairah serta perhatian dan memberikan kemampuan berpikir secara interdisiplin. Satu karakteristik pembelajaran terpadu sebagai suatu proses pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri sebagai yang dikemukakan oleh tim pengembang PGSD tahun 97 halaman 7, yaitu 1. Bersifat holistik, 2. Berpusat pada anak didik, C. Memberikan pengalaman langsung kepada anak didik, D. Memisah topik materi atau bidang studi tidak begitu jelas, E. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai topik materi atau bidang studi dalam sebuah pembelajaran, F. Hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak lebih lanjut dengan minat dan kebutuhannya. 2. Model-model pembelajaran terpadu Robert Fogarty dalam bukunya yang berjudul How to Integrate to Curricula menyatakan bahwa pembelajaran terpadu dibedakan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada sifat keterpaduannya, yaitu A. Model dalam satu disiplin ilmu within single discipline, meliputi model fragmented, connected, and nested. B. Model anterdisiplin across several discipline, meliputi model squeezed, shared, webbed, threaded, dan integrated. C. Model lintas lingkup pembelajar within and across learner, yang mencakup model immersive dan networked. Gambar model pembelajaran terpadu berdasarkan sifat keterpaduannya. Monggo disimak sendiri gambarnya. Selanjutnya, antar kelompok model dalam kelompok secara hierarki membentuk suatu spektrum sifat keterpaduan. Atas spektrum di atas memberikan gambaran bahwa antara kelompok model dan juga antar model-model masing-masing mengandung sifat berurutan. Artinya model-model tersebut secara berurutan mengandung pertambahan sifat keterpaduan. Semakin tinggi sifat keterpaduan itu terlibat, semakin komplekslah model. Setiap model memiliki karakteristik kelebihan pembelajaran. 3 kelebihan pembelajaran terpadu memiliki kelebihan antara lain. A. Pertama, dari kegiatan belajar anak-anak selalu relevan dengan keinginan perkembangan anak. B. Kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. C. Selalu kegiatan lebih bermakna bagi anak sehingga hasil dibicarakan lebih lama. D. Mengembangkan keterampilan sel anak. Secara garis besar, pembelajaran terpadu dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, yaitu intrakurikulum dan interdisiplin ilmu. Pembelajaran terpadu di interdisiplin ilmu mengintegrasikan topik-topik konsep-konsep yang terdapat dalam satu kelompok yang studi, misalnya IPA, terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Kalau kenyataannya untuk pembelajaran IPA di SD tidak ada pemisah yang jelas antara ketiga bidang ilmu tersebut. Dalam arti tidak ada batas antara bidang ilmu tersebut, sedangkan pembelajaran tertentu di interdisiplin ilmu mengintegrasikan topik atau konsep dalam beberapa disiplin ilmu. Sebagai contoh, pembelajaran terpadu intrakurikulum, kita simak kembali pembahasan sifat-sifat air dan udara, serta pembuatan alat-alat sederhana dengan menggunakan sifat-sifat air. Dalam hal ini kita jadikan sebagai topik inti air dimanapun. Air laut, air sungai, air pam, air danau, semuanya derajat yang sama dengan rumus ini H2O. Cair, air memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Air dapat melarutkan bermacam-macam zat karena sifat air ada beberapa yang diperlukan dalam pembelajaran disiplin. Sama dalam pembelajaran juga selalu dianggap tentang air serta sifat-sifatnya. Bagi siswa SD, air bukan merupakan sesuatu yang sangat asing bagi mereka. Tiap hari minum air, beberapa gelas air minum menyenangkan dahaga mereka. Di samping itu, untuk menjaga air, metabolisme tubuhnya dapat berjalan baik. Sebagai guru, Anda dapat meminta siswa untuk memberikan contoh manfaat air bagi mereka sehari-hari. Kemudian Anda dapat menyatakan berbagi kepada mereka sifat-sifat air. Selama pembelajaran berlangsung, diperlukan keterlibatan siswa secara aktif dalam menemukan konsep. Bila ditaruh dalam gelas akan menyerupai gelas. Bila ditaruh dalam teko akan punya teko. Yang lain sama pembelajaran ini dapat dibantu dengan menggunakan alat-alat bantu sederhana seperti ember, gelas minum,
dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan sebaiknya disiapkan terlebih dahulu. Kedua, kemudian Anda dapat berbeda topik jika akan mengerti apakah yang akan terjadi yang akan terjadi bila air dipanaskan. Pertanyaan-pertanyaan lain dapat Anda terkait padanya. Jika kemudian Anda berpindah pada topik mata air dan mengajukan pertanyaan seperti, pernahkah Anda naik perahu atau naik kapal laut? Sebagai siswa akan menjawab ya, dan sebagai lagi akan jawab tidak. Hal ini bukan masalah pertanyaan dapat Anda lanjutkan apakah manfaat air dari kehidupan kita. Pernahkah Anda dapat mengaitkan topik air dengan pertumbuhan organisme dalam biologi, kita menyebut bahwa banyak sekali alam ini hewan memerlukan baik keperluan tubuh maupun untuk pertumbuhan berlangsung hidup. Ada beberapa pertanyaan dapat Anda ajukan. Apakah kita hidup dalam selain dengan pelajaran kimia sederhana dapat disebutkan bahwa kimia apa saja sebagai penyusun air. Air tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dengan rumus kimia H2O, air dapat melarutkan bermacam-macam zat seperti gula, garam, tanah, dan sebagainya. Sehingga air disebut sebagai pelarut universal. Aktivitas yang dapat dilakukan siswa adalah melarutkan tiap-tiap zat dalam air. Apakah air berbeda antara zat yang satu dengan zat yang lainnya dalam kaitannya dengan kemungkinan zat tersebut larut dalam air. Keragam pembelajaran terpadu interdisiplin ilmu. Bisa dilihat bagannya. Untuk pembelajaran interdisiplin ilmu, sebagai topik inti dapat digunakan air sebagai topik utama. Langkah-langkah yang telah ditempuh di atas kemudian dikembangkan lagi dengan mengaplikasikan air dengan bidang ekonomi. Misalnya pada saat ini ada kecenderungan orang membeli aqua untuk mengatasi rasa dahaga. Dan aqua dapat dibeli di mana-mana. Di kota-kota besar air bersih sangat sulit didapat, apalagi pada saat musim kemarau. Di beberapa daerah tertentu seperti daerah Tanjung Priok di Jakarta, orang mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan minum, mandi, cuci, dan sebagainya. Dalam hal ini air dikatakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sedangkan di beberapa tempat air bersih dan segar begitu mudahnya diperoleh tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang. Kemudian dapat pula Anda mengaitkan dengan konsep dalam bidang matematika, misalnya menghitung beberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh keperluan air dalam perusahaan air minum, PAM. Dalam waktu sebulan bila pemakaian air dalam 1 hari diketahui, abonemen dan harga per kubik air diketahui. Dalam hal ini pun integrasi dengan matematika dapat pula dilaksanakan. Dari segi ekonomi, misalnya membandingkan sisi efisiensi dan biaya harus ditanggung pelanggan yang menggunakan air secara sembarangan dengan yang menggunakan air secara secukupnya saja. Integrasi dengan ilmu sosial apakah dapat dari terpaksanya PAM terhadap perubahan kehidupan sosial dan budaya. Adakah dampak yang timbul sebagai efek sampingan dari masuknya PAM di perkotaan maupun di pedesaan? Hal yang perlu ditanamkan pada anak didik, pada anak SD bahwa air perlu dilestarikan. Beberapa tahun terakhir ini banyak diberitakan bahwa terjadi kenaikan suhu global atau kenaikan suhu bumi, bahwa penghijauan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan agar air bersih yang ada di muka bumi tidak cepat habis. Di samping itu juga perlu diperhatikan bahwa bahan-bahan pencemar seperti oli, minyak tidak dapat dilarut dalam air sehingga bila dibiarkan akan dapat merusak struktur air. Bagian pembelajaran terpadu interdisiplin ilmu bisa dilihat sendiri. Sudah Pak? Ya, terima kasih Pak Muhammad Imron atas presentasinya langsung semua ya. Mudah-mudahan ya yang lain bisa menerima lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi ya. Ya, makasih Mas Imron untuk pertemuan hari ini. Cukup ya? Ya, sami-sami. Ya, mau di-screenshotkan. Tadi yang ada gambar UT-nya tadi tolong dikirim untuk laporan saya pertemuan kelima, monggo. Yang ada PowerPoint-nya tadi loh, Mbak. Yang pertama Mbak, pertemuan hari ini Mbak siapa tadi ya? Mbak Nurlaili, Mbak Yuliana, Fitri, Mbak Tia.
Ya, monggo. Yang ada PowerPoint-nya tadi ya, tolong dikirim. Kirim grup, Pak. Grup ya, nanti kan banyak sekali nanti dipilah, Pak. Nanti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Gambarnya harus dikirim untuk laporan bahwa saya tidak absen, maksudnya saya masuk terus. Ya. Mbak Dewi, Ratnawati, Herlina, romantika apa romantis ya? Romanita, Pak. Oh, Herlina romantis. Ya. Romantika kayak Roma. Iya. Khalida Asofa, ASH. Ya. Mungkin dari Kalimantan muncul itu. Ada yang dari Semarang ini. Ya. Cukup atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang ke-6. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TTM-nya dikirim loh. Ya, TTM-nya dikirim. Halo Mbak Melta.